kami mendidik mereka untuk menjadi pemimpin-pemimpin di masa depan. Rasa toleransi, kemandirian, kedisiplinan, semua itu kita tanamkan karena anak zaman sekarang itu sangat memerlukan apa yang namanya ilmu kehidupan. Oleh sebab itu kita mau Pak, anak-anak menjadi anak-anak yang tangguh, anak-anak yang gak gampang putus asa, anak-anak yang kuat, anak-anak yang memiliki kepribadian yang luar biasa. Untuk menjadi pemimpin tidak bisa hanya dilengkapi dengan nilai akademik, tapi karakter adalah penentu untuk kesuksesan anak-anak ini. Kami berharap Pak, 20 tahun lagi akan lahir Pak Jerry dari tempat ini. Saya pertama mengucapkan terima kasih kepada Prof. Budi atas undangan dan juga kepada Ibu Justin yang sudah mengundang kami pada acara kali ini, dan tentunya ini salah satu yang spesial. Ini pertama kali Prof saya hadir di sini langsung tadi meresmikan Grace Center, lalu juga hadir di Presiden University, sekarang hadir di SMA Presiden. Ini tentu momen yang spesial karena memang dari dulu saya juga ingin sedikit cerita kepada adik-adik. Saya sempat dulu ingin kesini Pak, ke kampus Presiden khususnya, karena saya pengen ngajar di sini, karena saya sebetulnya background saya kan dosen. Jadi saya dulu pengen cari tahu gimana caranya kalau melamar kerja di Presiden University. Tapi sekarang puji Tuhan, alhamdulillah ada di sini memberikan motivasi Pak. Karena saya pengen lihat kampusnya dan pengen ngajar. Kedua karena sahabat saya anaknya di sini. Nanti kalau boleh kita foto sama-sama ya dengan anaknya Bung Ahmad Ali Bari. Nanti ke depan habis ini ya. Terima kasih ya. Ini salah satu yang membuat kita motivasi ya untuk bisa datang ke SMA Presiden. Berbagai macam suku, agama, ras, dan juga tentunya berbagai macam latar belakang. Itu penting. Itu yang harus teman-teman ketahui, dan disiplinan teman-teman sejak usia paling awal, usia ini semenjak usia SMA mungkin. Nah ini ketika teman-teman disiplin, saya yakin ke depannya di dunia kerja atau di dunia kampus atau seterusnya, teman-teman akan lebih gampang dan lebih mudah untuk mengerjakan hal-hal yang membutuhkan etos kerja yang lebih tinggi. Melalui apa? Melalui kedisiplinan. Konsisten, berkesinambungan. Ketika kita punya sesuatu yang kita miliki secara berkualitas, itu membuat teman-teman lebih gampang dan lebih mudah, dan opportunity-nya itu lebih terbuka untuk teman-teman melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi. Jadi harus konsisten dan tentunya berkesinambungan. Apa yang teman-teman lakukan, prestasi dalam sekolah, apa yang teman-teman lakukan, baik itu mungkin keaktifan di luar sekolah dan seterusnya, itu harus dilakukan secara konsisten. Kami dari semangat untuk perubahan ke depan dalam perspektif memanfaatkan teknologi untuk kehidupan sehari-hari, untuk sekolah, untuk pekerjaan dan seterusnya. Dan ini makanya kita mesti kreatif. Apa yang kita bisa temukan, apa yang kita bisa lakukan, kalau kita bisa hubungkan dengan teknologi, saya pikir ke depannya kita akan menjadi bangsa yang transformasi dari bangsa yang mungkin maju ke depan dalam penguasaan teknologi. Dan yang terakhir, kelima, dan ini yang sebenarnya penting dan harus dilakukan bagi kita semua. Bukan yang terakhir yang tidak penting, terakhir itu yang paling penting. Terakhir yang paling penting adalah kita harus selalu bersyukur. Setiap bangun pagi, ya, saya selalu katakan dan saya selalu berdoa kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, saya dikasih kehidupan. Simpel, sederhana, tapi diawali dengan rasa syukur. Kenapa itu penting? Kalau kita tidak mengawali dengan rasa syukur, kita tidak awali dengan lihat gembira, kita tidak awali dengan positif, kita tidak alami dengan optimis, keseharian kita itu akan dimulai dengan hal yang negatif. Kalau kita sudah negatif, bawaannya menjadi kurang bagus, baik itu interaksi, komunikasi dan seterusnya. Kalau kita komunikasi interaksi nggak bagus, bisa menimbulkan konflik. Kalau kita konflik, akan menimbulkan hal-hal yang destruktif. Oleh karena itu, menurut saya dari pengalaman, biasakan kita harus bersyukur setiap hari. Langkahi awal kita sesuatu dengan positif, sesimpel mungkin setiap saat kita bangun pagi. Terima kasih sudah dikasih kehidupan Tuhan. Terima kasih kita sudah bisa sekolah. Terima kasih kita bisa makanan. Terima kasih kita bisa melangsungkan hal-hal aktivitas berikutnya. Nah ini penting. Optimisme, rasa positif, bersyukur, dan selalu percaya kepada Tuhan
bahwa kita diberikan bekal dan kita diberikan kemampuan untuk sama-sama melangsungkan kehidupan yang lebih lanjut. Nah, 5 hal itu teman-teman itu yang saya pegang dalam hidup saya. Saya tahu mungkin banyak yang sudah mendengar banyak sharing seperti ini, tetapi yang saya bisa katakan, saya dulu SD, SMP, SMA, saya nggak masuk presiden. Pada diskusi, tanya jawab, atau mungkin masukan, atau mungkin apapun. Kalau tadi lebih kepada pribadi. Tapi kalau mau nanya soal kerjaan juga nggak masalah. Soal perdagangan, jangan soal politik ya. Perdagangan aja boleh. Soal UMKM boleh. Ya, sebelumnya mungkin untuk kelas saya bisa diberi tepuk tangan dulu. Halo, selamat sore. Mohon izin Bapak Wakil Menteri Dr. Bapak Jerry, dan juga tim yang datang bersama. Izin beberapa diri, saya siswa Muhammad Al-Mukhni Putra Gali, murni dari kelas 12 IPA 4, Angkatan 18 Pasca Sarjana SMA Presiden. Izin Bapak, saya izin bahwasanya menurut saya di Indonesia ini the younger generation nggak apa-apa buat bahasa Inggris ya Pak? Ya siap. So the younger generation yang saya tafsirkan itu perpaduan antara generasi milenial dan generasi Z. Itu sekarang lagi muncul-munculnya sosok-sosok hebat yang lagi berkontribusi besar kepada negara, namun mungkin dalam hal pengalaman belum cukup maksimal. Izin Pak. Dan saya sendiri sebagai kelas 12 dan mungkin teman-teman saya dari angkatan saya juga, kami sudah mulai prihatin terhadap isu-isu dan tantangan-tantangan yang berada di negara ini. Saya sendiri lagi looking into the political and policy making management. Saya berencana untuk mengambil itu sebagai jurusan dan periksaan itu di perguruan tinggi. Jadi saya suka berpikir Pak, kalau misalnya di negara ini tantangan-tantangan yang kita hadapi itu sebenarnya apa ya? Dia tuh kita bisa mengambil berbagai macam bidang dan kita bisa mengimplementasikan kebijakan. Itu bisa disebut sebagai interdisciplinary approach. Mungkin Bapak sudah kenal dengan terminologi itu. Karena saya berpikir Pak bahwa saya berpikir Pak bahwa ketika kita lihat suatu masalah, kita tuh harus bekerja sama dengan berbagai orang di berbagai macam bidang untuk membuat suatu kebijakan. Itu mungkin kenapa SMA Presiden ini menghadiri berbagai macam orang di berbagai macam daerah dari Aceh hingga Papua. Jadi Pak, tapi permasalahannya di Indonesia ini sedang ada tantangan intergenerasional yang berhubungan dengan systematical policies yang berada dalam negara. Pertanyaan saya itu mungkin apa strateginya Bapak terhadap kita untuk kita para anak generasi Z agar supaya kita dapat berkontribusi secara besar menggunakan kebijakan di Indonesia. Mungkin itu saja, sekian. Terima kasih. Saya akan jawab ya. Pertama soal perdagangan bebas, kedua konsistensi, dan soal tadi policy. Pertama perdagangan bebas. Tadi dari siswi dari Mbak ya. Ini saya senang nih tanya soal Kementerian Perdagangan. Jadi saya akan coba rangkum dan akan saya coba jawab. Yang namanya perdagangan bebas itu menurut saya adalah sebuah hal yang tidak bisa dihindari. Karena kalau kita bicara teorinya, globalisasi, keterbukaan, interdependensi dan semuanya panjang. Tetapi yang ingin saya katakan, kita sudah tidak bisa diam saja dengan perdagangan bebas. Ya. Sehingga kalau kami dari Kementerian Perdagangan, regulator pemerintah melihat itu adalah gimana caranya kita mengambil manfaat yang positif dari perdagangan bebas. Oke. Nah, oleh karena itu apa yang bisa kita ambil sekarang manfaatnya? Nah, sekarang yang bisa kita ambil ada banyak hal, tapi saya fokus mungkin beberapa hal saja. Pertama, dengan perdagangan bebas kita bisa dagang dengan siapapun, kita bisa melakukan usaha dengan siapapun,
kita bisa melakukan bisnis dengan siapapun, kita bisa melakukan interaksi dengan siapapun dari negara manapun, oleh siapapun dan kapanpun. Bahkan sekarang saya yakin teman-teman di sini juga manfaatkan jasa ini. Marketplace, gimana sekarang teman-teman bisa belanja, bisa beli, jualan barang online, produk dan jasa dan seterusnya, itu adalah konsekuensi dari perdagangan bebas, Pak. Nah, tetapi satu hal yang kita mesti ingat berhubungan dengan Kemendak, yang namanya pemerintah itu bukan melarang, tugas pemerintah itu mengatur. Nah, dalam konteks perdagangan bebas tadi, saya masuk ke case tadi aja yang konkret. Contoh soal perdagangan online. Apa bisa kita sebebas-bebasnya, kita tidak ada regulasi memperbolehkan barang masuk dari luar tanpa ada restriction? Nggak bisa. Kita harus atur. Makanya mungkin teman-teman tahu kemarin ada case yang namanya TikTok. Saya sebut aja namanya ini. TikTok kemarin nggak boleh jualan. Nggak ada TikTok Shop. Saya yakin teman-teman pasti ada yang jualan di TikTok Shop sini ya. Nah, Kemendak kemarin mencabut itu TikTok Shop. Kenapa? Karena ada peraturan yang menyebutkan yang namanya media sosial nggak boleh jualan. Sesimpel itu, sesederhana itu. Ini bukan masalah like dislike, bukan masalah kita suka nggak suka, pro dan kontra terhadap salah satu medsos, bukan. Tetapi ada peraturan mengatakan yang namanya medsos nggak boleh jualan. Kalau dia jualan, dia harus punya izin marketplace. Nah, ini yang menyebabkan kemarin TikTok Shop itu kita cabut izinnya karena dia nggak punya izin jualan. Nah, kalau Tokopedia, Blibli, Shopee dan lain-lain itu punya izin jualan karena memang mereka e-commerce. Tapi kalau TikTok dia itu medsos. Nah, ada peraturan mengatakan medsos nggak boleh sekaligus jualan. Supaya dia boleh jualan, dia harus apply izin. Nah, makanya setelah kami kasih tahu, TikTok kalau mau jualan silakan, tapi harus punya izin. Nah, sekarang mereka lagi urus. Mereka sekarang rencana mau gabung dengan Tokopedia. Nah, mungkin selanjutnya saya nggak perlu detail. Cuma ini contoh, Pak, gimana perdagangan bebas punya manfaat buat teman-teman, tapi nggak boleh kita atur. Contoh konkret masih soal TikTok. Ini saya kasih tahu. Barang-barang impor masuk dari luar negeri lewat TikTok. Ya. Pertanyaannya, boleh nggak dia masuk lewat platform media sosial tanpa ada ongkos, tanpa ada prosedur, tanpa ada SOP, tanpa ada bea masuk, tanpa ada melalui regulasi? Nggak boleh. Dan yang lebih dahsyatnya lagi, saya kasih tahu ini, jualan baju, jualan tas, ya di TikTok Shop. Ada yang jualan bersaing sama UMKM. Salah satu yang pakai TikTok, dia jual tas yang sama dengan orang yang mungkin pejuang UMKM, tas yang kurang lebih tipenya sama, harganya beda. Harga aslinya 1 juta, dia jual 10.000 di TikTok. Harga 1 juta dia jual 10.000 di TikTok. Bersaing sama orang yang harganya udah diteken-teken, kosnya paling cuma bisa jual paling maksimal 800.000, tapi nggak bisa bersaing dengan yang 10.000. Nah, pertanyaan saya adalah, yang jual apakah dia dapat 10.000? Tidak. Jadi penjual yang tadi jualan 10.000 yang harga asli 1 juta, dia tetap dapat 1 juta. Dia disubsidi dari TikTok. Itu masalahnya. Oleh barang impor yang keluar dari luar masuk, yang tidak melalui prosedur. Oleh karena itu kawan-kawan, adil nggak itu? Itu yang kita sebut predatory pricing. Harga dari luar nggak masuk akal karena disubsidi oleh platform, satu. Kedua, dia masuknya nggak ilegal. Dan ketiga, dia dijual bersaing sama pedagang UMKM yang secara susah payah jualan. Itu yang kita atur, itu yang kita regulate. Nah, oleh karena itu, balik ke soal perdagangan bebas, ini contoh gimana kita tidak anti perdagangan bebas, tapi kita mengatur, kita memberikan sebuah kondisi di mana bisa ada keseimbangan dan keadilan. Nah, tugas pemerintah kan itu, regulator membuat peraturan, mengeksekusi peraturan, memastikan keseimbangan itu berjalan dengan baik. Dan Kemendak dalam hal ini, kita spiritnya, semangatnya itu memastikan pedagang UMKM, pedagang kecil, pedagang menengah, pedagang-pedagang yang tradisional itu bisa berdampingan, setara, berjuang bersama-sama untuk mendapatkan keuntungan yang wajar. Nah, itu yang kita pastikan, polisi kita adalah untuk masyarakat Indonesia. Jelas ya?
konkret dan tegas. Pesannya adalah Kemendak selalu mengupayakan dan memberdayakan kebijakan yang seimbang dan adil untuk bagaimana kita menghadapi perdagangan bebas. Tetapi saya selalu mencoba mengatasi itu atau mungkin merespon itu dengan cara, sekali lagi, dan konsistensi itu kita bersyukur. Itu balik lagi ke poin 5 yang saya sampaikan. Gimana caranya kita gak bosan, gimana caranya kita tidak jemu. Ya, kita selalu melihat, kita bersyukur dalam keadaan yang sekarang. Ya, saya ingat dulu saya suka dengar khotbah-khotbah di radio. Jadi bilang, waduh syukur ya kita punya mobil. Ya. Tetangga sebelah cuma punya motor. Yang satu bilang syukur kita punya motor, tetangga sebelah cuma punya sepeda. Yang sepeda bilang syukur kita punya sepeda, yang sebelah cuma jalan kaki. Yang jalan kaki syukur kita anggota badan tubuh kita lengkap, yang tetangga sebelah ada sedikit cacat. Yang cacat bilang bersyukur kita masih cacat tetapi masih bisa hidup, yang sebelah sudah meninggal dunia. Nah itu simple, sederhana, tetapi pesannya, ya saya tidak bilang mengatakan ini mungkin selalu benar, tetapi pesannya adalah kalau kita bosan hidup kita gini-gini aja, ya hidup kita mungkin kalau kerja capek kerja, bersyukur kita masih ada kerjaan, ya kan? Capek kita sekolah, bersyukur kita masih bisa sekolah. Capek kita di SMA, ya ada yang nggak bisa masuk SMA, kan begitu. Jadi saya pikir mengatasinya mungkin salah satunya adalah dengan kita konsisten untuk bersyukur menghadapi kejenuhan dalam kita berkonsistensi. Jadi mungkin itu jawaban yang ingin saya berikan buat teman-teman yang masih muda di lingkungan presiden yang selalu disiplin. Bersyukurlah kalian dalam sebuah situasi kurikulum yang baik, staf-staf pengajar yang hebat, dan tentunya konsep dari pendidikan ini bisa kalian rasakan selama kalian di SMA Presiden. Saya salut, terima kasih, pertanyaannya bagus. Saya ingin sampaikan untuk policy, gimana caranya supaya terlibat aktif dalam policy. Saran saya, kalau tadi Mas bilang mau jadi policy maker, mau kuliah ngambil government, saya kuliah S1 ambil politik, S2 politik, S3 politik, endapnya jadi wakil menteri perdagangan. Apa yang kita geluti, apa yang kita study di kampus, kadang-kadang belum tentu yang kita geluti di pekerjaan. Nggak masalah, itu adalah bagian dari cara kita masukkan pendidikan. Apalagi saya lihat ada bakat-bakat jadi politisi nih, Prof. Ini Mas tadi kayaknya mau jadi anggota DPR sebentar lagi. Amin ya. Atau mau jadi wali kota, atau mau jadi bupati Bekasi. Amin. Nah, masuk organisasi penting gitu. Ya, saya alami. Saya begitu saya kuliah di Amerika, saya pulang, saya masuk organisasi, salah satunya AMPI, membuat kita interaksi, networking, jaringan, koneksi, semuanya itu kita dapat. Apalagi kalau organisasinya itu besar. Jadi saya sarankan ke Mas nanti, selain studi, selain pendidikan, selain melakukan kegiatan-kegiatan mungkin di luar pendidikan, organisasi penting. Karena organisasi itu selain jaringan networking juga menumbuhkan cara kita untuk mengasah mental kita. Karena di organisasi itu banyak latar belakang, Mas. Betul itu. Saya di AMPI ini, Bu Justin kenal sama sekjen, sama teman-teman yang di belakang pakai jaket-jaket itu dari berbagai macam latar belakang, profesi. Ada yang pengacara, ada yang pengusaha, ada yang memang aktivis, ada yang nggak punya kerjaan, ada yang lagi masih mahasiswa, ada yang pengangguran. Dan mudah-mudahan nanti kalau Mas masuk AMPI, nanti mungkin siapa tahu bisa jadi wakil menteri yang berikut ya Mas ya. Amin ya. Oke, jadi saya rasa itu kali ya. Udah 3 pertanyaan. Saya sebagai penutup izin saya menyampaikan terima kasih kepada Ketua Yayasan Prof. Budi dan jajaran Pak Jenderal, staf pengajar, dosen, Ibu Justin dan Bapak Ibu sekalian. Saya pengen banget sebenarnya lama-lama di sini, pengen jalan-jalan tur kampus, tur SMA. Cuman habis ini saya harus ada melanjutkan acara di Jakarta. Jadi saya mohon izin mungkin habis ini pamit. Tetapi sekali lagi saya berbahagia, bersyukur boleh bersama-sama dengan teman-teman, adik-adik, peserta didik, dan saya tunggu acara selanjutnya. Tadi saya sudah sempat sampaikan ke Prof. Budi, ke Pak Rektor juga, kalau boleh nanti kita ada kuliah umum mungkin di Presiden University, dan saya looking forward untuk ke situ. Dan yang paling penting tetap semangat adik-adik.